Shalom semuanya. Apa kabar saudara semuanya? Puji Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Saudara yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang sedang online. Saudara dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika saya dihubungi dan meminta tema apa, saya memberikan tema renovasi pikiran. Rupanya bukan cuma rumah atau bangunan yang perlu direnovasi, saudaraku. Pikiran kita pun perlu untuk direnovasi. Nah, saudara kasih Tuhan, karena berbicara soal pikiran ini akan menentukan masa depan kita. Ada ungkapan berkata, whatever control your mind will control your life. Apapun yang bisa mengendalikan pikiran kita akan mengendalikan kehidupan kita. Ada ungkapan lain berkata, you are what you think. Kamu akan jadi sama seperti yang kamu pikirkan. Ya, jadi jelas saudaraku, kualitas kita, hidup kita selalu diawali dengan bagaimana kita sanggup untuk mengelola pikiran kita. Bahkan Yesus pun pertama kali, waktu dia pertama kali berkhotbah setelah dia berpuasa 40 hari dan kemudian dia menang atas pencobaan iblis banyak 3 kali. Khotbah pertama dia dalam Matius 4 ayat 17. Dia justru berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kata bertobat di situ digunakan kata Yunaninya adalah yang disebut dengan metanoia. Metanoia itu arti yang dasarnya adalah change the way of our thinking. Perubahan pola pikir. Pertobatan itu tidak cukup hanya kita dalam tingkah laku tindakan kita. Tapi pertobatan yang sejati harus dimulai dengan perubahan pola pikir kita. Sebab kalau tidak dari perubahan pola pikir yang akan dirubah, maka pertobatan kita itu akan muncul sebagai pertobatan yang sifatnya sementara. Bahkan saudaraku, istilahnya sekarang itu yang banyak beredar adalah tomat. Tahu ya, tobat lalu kumat lagi saudaraku. Makanya perlu merenovasi pikiran ini. Dan kata renovasi pikiran tidak akan mungkin bisa terjadi dengan baik tanpa melalui kuasa firman Tuhan. Saudaraku, di dunia ini Anda pergi ke toko-toko buku yang ada, banyak sekali buku-buku berbicara tentang pikiran positif. Boleh-boleh saja Anda membacanya. Tapi menurut saya secara pribadi, itu buah pikiran manusia, saudaraku. Pikiran positif itu banyak dari pola pemahaman buah pikiran manusia biasa. Kita butuh satu kuasa yang bisa merubah totalitas pikiran manusia, yaitu pikirannya Tuhan itu sendiri. Dan Alkitab menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kata firman di situ yang dipakai adalah kata Yunaninya adalah logos. Nah, logos itu artinya adalah idenya atau pikirannya Tuhan itu sendiri. Dan saudaraku kasih Tuhan, jadi kalau kita baca Yohanes 1 dan seterusnya, nanti kita lihat bahwa pikiran Tuhan logos itu akan berwujud daging dalam bentuk manusia Yesus Kristus. Jadi sebetulnya Yesus Kristus itu apa, saudaraku? Kalau kita hubungkan dengan logos, Yesus Kristus itu sendiri adalah buah daripada pikiran Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, betapa pentingnya renovasi pikiran itu bisa terjadi kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, nah ayat yang mendasari ini adalah dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, langsung aja ya, Roma 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jelas. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan, ini luar biasa sekali. Saudaraku, ketika saudara dan saya melakukan pembaharuan pikiran, maka itu akan menuntun kita kepada kehendak Allah. Saya ulangi ya. Perubahan atau pembaharuan pikiran akan menuntun kita kepada kehendak Allah. Di mana ada kehendak Allah, di situ ada kerajaan Allah.
Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kehendak Allah. Jadi ketika kita dengan sengaja melakukan pembaharuan pikiran kita, kita sedang menyatakan kita dipimpin oleh pemerintahan yang baru, namanya pemerintahan kerajaan Allah. Sebab tidak semua orang mengaku Kristen diperintah dalam pemerintahan yang disebut kerajaan Allah. Ada banyak orang menjadi Kristen, saudaraku, ketika dalam ibadah dia begitu rohani sekali. Tapi begitu di luar ruang ibadah, saudaraku, dia menjadi rohana. Maafkan kalau ada namanya rohana ya. Bukan berarti saudara jelek. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, saya banyak ketemu di lapangan seperti ini. Ya, saya pernah jumpa dengan pengusaha-pengusaha yang top, saudaraku ya. Yang omsetnya, yang usahanya itu mencapai triliunan rupiah. Dan kebaktian ya, dan saya perhatikan pengusaha-pengusaha ini begitu luar biasa, memuji Tuhan dengan angkat tangan, menunjukkan keseriusannya dalam doa dan sebagainya. Tetapi pas waktu saya makan bersama dengan mereka, saya terkejut ketika mereka berkata begini, saudaraku, Pak Roni, kita ini sebagai pengusaha Kristen, apakah mungkin Pak kita bisa melakukan firman dengan sungguh-sungguh dalam dunia bisnis seperti yang kami geluti sekarang? Dengan kata lain mereka berkata, sangat sulit untuk menerapkan firman dalam dunia bisnis yang mereka sedang geluti. Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang saya katakan kepada saudara, kita bisa menjadikan Yesus sebagai raja di dalam suasana ibadah, tapi belum tentu Yesus jadi raja di dalam bisnis kita, di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita, saudaraku, setiap hari. Makanya kita perlu memulai segala sesuatu lewat perubahan pola pikir kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kata pembaruan budimu atau pembaruan pikiran, kata Yunani dipakai adalah anakainosis. Kata anakainosis itu selain artinya pembaharuan pikiran, tapi mengandung pengertian anakainosis yang kedua adalah renovasi. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa perlu merenovasi? Kalau kita lihat sekarang kita belajar bangunan saja. Pasti Pak Martin Harifah waktu sebelum kita ambil ruangan ini, pasti Bapak melakukan renovasi kan? Ya kan? Karena saudaraku ini dulu pasti ruangan kosong begitu saja. Dan sangat standar saudaraku. Ya, apalagi kalau pernah dipakai misalnya oleh keperluan yang sebelumnya. Maka kita pakai istilah renovasi lebih dulu. Nah, dalam renovasi itu ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan ketika orang melakukan renovasi bangunan? Memperbaharui atau menggantikan yang rusak dengan yang baru. Setuju ya saudara? Ya. Sama saudaraku. Pikiran kita ini sebelum kenal Kristus, pikiran semua kita ini betul-betul liar saudaraku. Pikiran kita ini jahat. Ya, mari saya katakan pada saudaraku, begitu Anda bertobat, terima Yesus. Dan mengundang Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Rohullah, Isa Kalimatullah itu. Kita undang dia masuk dalam hati. Pertama, dia memang memperbaharui manusia roh kita. Roh kita selesai, beres saudara. Tapi soal pikiran, perasaan, kehendak kita, itu enggak langsung jadi saudara. Itu butuh proses di mana kita harus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Kita mesti menyelaraskan bentuk pikiran kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau saudara bertobat terima Yesus, ya, at that time, waktu karya keselamatan dikerjakan kepada kita, roh kita diperbaharui yang tadinya terpisah dari Tuhan, sekarang terhubung dengan Tuhan. Tapi yang namanya pikiran nggak langsung beres, saudara. Tahun 87 saya mengalami pertobatan, kelahiran baru dan penuh Roh Kudus. Wow, luar biasa. Saya menikmati karunia-karunia roh pada waktu itu. Dan saya masih kuliah di Universitas Erlangga mengambil jurusan akuntansi pada waktu itu. Dan saya terlibat pelayanan. Ya, lahir baru, roh yang menyala-nyala. Tapi saudaraku, sebelumnya saya sebelum bertobat, saya hidup dikuasai dengan pornografi, dikuasai dengan kemabukan, dikuasai dengan gaya hidup bebas. Dan setelah saya bertobat, saya berhenti dari semuanya itu. Tetapi saudaraku, yang namanya pikiran kotor, pornografi itu masih jalan.
Nah, waktu itu saya nggak ngerti. Jadi kalau saya ada, kan Tuhan Yesus bilang, bila seorang laki-laki memandang seorang wanita, memandang tok itu boleh atau enggak? Boleh dong. Saya pun sampai sekarang, Pendeta Roni Daud Simeon, kalau ada cewek cantik lewat, apalagi badannya bagus, rambutnya bagus, saya masih lihat. Ya, sambil berkata dalam hati, ku kagumi ciptaanmu Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian kalau lalu menginginkannya dari dalam hatinya, nah itu sudah. Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang melakukan itu sudah berzina dari dalam hatinya. Belum bikin apa-apa, baru kepingin, baru membayangkan, mengimajinasikan hal-hal yang najis dengan perempuan tersebut. Anda bisa bayangkan saudaraku, betapa banyak pria-pria yang kelihatannya bagus, tapi belum tentu di dalam pikirannya. Oleh sebab itu perlu sekali yang namanya renovasi pikiran. Nah saya dulu begitu. Udah terlibat pelayanan, udah yakin lahir baru, penuh Roh Kudus, saudaraku. Tapi pikiran saya kadang-kala muncul itu lagi. Saya sampai waktu itu, saudaraku, pegang kepala saya sendiri sambil saya berkata, darah Yesus sucikan saya Tuhan, jama gitu. Tapi tetap aja, karena waktu itu belum bertumbuh, saudaraku, belum mengerti. Baru kemudian dalam proses waktu kemudian saya mengerti, saudaraku, bahwa itulah yang disebut terjadinya peperangan rohani. Sejak kita bertobat, terima Yesus, maka kita masuk gelanggang pertempuran. Dan pertempuran yang paling hebat itu dimulai dari pertempuran yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran setiap kita. Saudaraku, kenapa saya katakan begini? Karena memang sekarang lagi ada pertempuran Israel melawan Hamas. Ya, Hamas itu kan hanya faksi ya. Dan di sana kan ada dua kekuatan besar, Fatah dan Hamas. Dan ketika Fatah ini korup pejabat-pejabatnya waktu itu, saudaraku, rakyatnya sengsara, pejabatnya korup. Akhirnya mereka berkata rakyatnya di Palestina, yang penting jangan Fatah, gitu ya. Akhirnya pemilihan umum terjadi. Ini Hamas itu muncul tahun 87, gerakan Intifadah waktu itu. Dan kemudian saudaraku, dulu kecil saudaraku ya, Hamas ini kecil. Tapi karena saudaraku pemimpin-pemimpin Fatah banyak yang korup, maka akhirnya rakyatnya ketika pemilihan umum yang penting jangan Fatah. Jadi lalu Hamas lah yang menang. Nah ini yang masalah baru muncul. Palestina yang sebetulnya setuju dengan perdamaian. Dalam satu wilayah ada dua negara yang saling damai, Israel dan Palestina. Gara-gara Hamas mulai memimpin, saudaraku, Hamas punya keyakinan ideologis bahwa Israel harus dihapuskan dari muka bumi. Nah, sudahlah, tidak akan pernah selesai, tidak akan ada jalan damai. Karena apa? Karena memang ideologinya mereka Hamas adalah seperti itu. Nah, kok ngomong ke sana saya? Tapi jelas gini, itu perang seru sekarang kan. Pasukan darat sekarang sudah mulai masuk setelah bombardir dari udara itu. Gini ya, saya sungguh secara sebagai hamba Tuhan, saya tidak setuju dengan cara peperangan model gitu sampai masyarakat sipil kena. Ya, saya tidak setuju. Secara kemanusiaan, saudaraku, siapa yang anak-anak kecil kena dampaknya. Sekalipun memang kenyataannya katanya dibuat tameng mereka itu. Tapi sudah jelas, itu penderitaan yang luar biasa. Tapi kita juga harus ingat di negara kita ini, saudaraku, ini sekarang kan ada lagi demo besar-besaran katanya di Monas ini. Ya, cuman sayang di negara kita itu kurang ditonjolkan tentang ratusan orang Israel yang dibunuh tanggal 7 itu nggak diekspos. Kenapa bisa buat seperti itu? Nah itu masalahnya, kita mesti lihat televisi itu seimbang ya. Kalau udah gitu kita nanti pikir itu perang antara Islam lawan Kristen. Padahal di Palestina juga banyak orang Kristennya. Ya saudaraku ya, saya sudah beberapa kali ke Palestina. Saya pernah di West Bank, saya juga pernah di jalur Gaza ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, nah itu perang sengit kan, perang nih, bang. Tapi peperangan itu cuma terjadi di sana. Ada peperangannya lebih hebat saudaraku, yang bukan cuma terjadi di Timur Tengah. Peperangan itu terjadi di seluruh dunia. Peperangan itu apa? Di pikiran kita. Ini yang disebut dengan spiritual warfare, peperangan rohani. Dan ini medan pertempuran yang paling hebat adalah di pikiran kita. Ya.
Nah, saudaraku kasih Tuhan, makanya menangkan pertempuran-pertempuran itu mulailah daripada pola berpikir kita ini. Ya, Yesus berkata, repent, gitu. Bertobatlah, berubah pola pikirmu. Kenapa? Karena Yesus menekankan, kalau ini mau berubah, perilakumu akan berubah. Selama pola pikir kita tidak berubah, saudaraku, maka yang jelas pertobatan kita bukan pertobatan yang sejati. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah ganti semua yang rusak-rusak itu. Ganti semua yang buruk itu dengan sesuatu yang baru. Konteksnya sekarang kalau kita lihat dalam Roma 12 itu, maka kita harus mengganti semua memori-memori yang lama itu. Yang tidak baik itu. Tidak mungkin Anda bisa melupakan. Saya pernah ada orang mengajar, lupakan. Nggak bisa lupa tuh. Saudara, anytime kalau iblis bisa mengupload sesuatu, kita bisa ingat loh kenangan-kenangan lama. Saya teringat sekali waktu itu saya sedang kuliah, saudaraku. Saya jatuh cinta dengan seorang gadis, cantik sekali. Saya menyukai dia dan ketika saya melakukan pendekatan dan mulai ada kedekatan, waduh saudaraku, sudah menikmati masa-masa indah, pergi berdua, berjalan bersama. Udah senengnya saudaraku ya. Waduh saudaraku. Tiba-tiba saudaraku, to cut the story short. Di meja belajar saya menemukan ada kertas amplop gede. Undangan cewek yang saya suka itu menikah. Aduh saudaraku, tiba-tiba saya ini tipikal kalau foto karakter tuh kuning 6. Orang kuning 6 itu kalau sayang dengan seseorang itu main perasaannya walaupun laki-laki tinggi sekali. Jadi kasih semuanya hatinya kepada yang dicintainya. Dan ternyata dia menikah dengan orang lain. Saudaraku, lalu teman-teman saya orang-orang Manado. Salah satunya Pak Yosi Tendean itu. Mana dia sekarang ya? Sudah joroni. Kia pangana. Ingat tuh perempuan satu itu le. Maju orang pergi sama-sama. Singkat cerita, di hari pernikahan cewek itu, saya diajak teman-teman saya untuk apa? Untuk minum-minum keras mabuk-mabukan demi melupakan. Karena saya teringat terus. Aduh saudaraku, separuh nyawaku telah diambil oleh perempuan itu. Aduh saudaraku, itu masa-masa saya frustrasi betul-betul saudaraku. Dan saya minum-minum keras waktu itu. Waktu belum bertobat loh ini Pak ya Pak Arifah, jangan salah kira. Mabono orang sama rame-rame. Ya, tapi saya nggak bisa mabuk. Pikiran saya masih kesana walaupun minum banyak saudaraku. Akhirnya saya tinggalkan teman-teman saya lagi teler itu. Saya jalan kaki sendiri saudaraku. Sambil saya ingat-ingat saya lihat jamnya. Aduh bentar lagi dia masuk gereja pemberkatan nikah. Sampai akhirnya saya duduk di tepi lapangan sepak bola yang kosong yang tidak ada pertandingannya. Dan ketika saya duduk di situ saudaraku, saya lihat jam saya. Aduh ini sudah jam kebaktian. Lalu saya coba bisa menyanyi. Lagu ini menemani saya saudaraku pada waktu itu. Lagu ini sangat rohana sekali. Lagunya berkata begini. Aduh saya nggak ada pemain musik ya. I don't wanna talk about it. Oh, enggak ada pemain musik ya. Mohon kepekaannya sedikit ya, para bapak-bapak. Kalau pendeta sudah mulai menaikkan suaranya, tolong F Pak. F. Wah, gitu dong. Kan mulainya gini. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. Masa lalu. Refrennya langsung. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen, listen,
listen to my heart. Oh, my heart. Lagu itu saudara, saya gak bisa lupa sampai hari ini. Makanya ada orang bilang lupakan, gimana caranya? Gak bisa. Bagaimana Anda bisa melupakan pengalaman masa lalu traumatis? Maka saudaraku, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 10 ayat ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini dia. Untuk menjelaskan ayat ini, saya mau cerita bagaimana ketika saya membawa anak-anak saya masih kecil ke tempat permainan namanya Time Zone. Di Time Zone itu, anak saya yang nomor 1 waktu itu masih kecil, suka sekali mainan yang memukul kepala buaya itu. Pak Harif langsung gini. Suka juga banyak Pak ya. Jadi saya sambil bimbing anak saya itu, dia main, dia pukul, kepala buaya muncul, dia pukul, kepala buaya muncul, dia pukul. Nah karena dia masih kecil, kalah cepat dengan kepala buaya yang muncul. Bapaknya berperan. Anaknya memukul pakai pukulan, bapaknya pakai tangannya gini. Saya bantu begini. Anaknya senang, bapaknya ikut senang. Dan tidak rugi bayarnya ya kan. Saudaraku sama. Ketika kenangan-kenangan masa lalu, kenangan negatif, kenangan yang gak enak muncul. Jangan dibiarkan, kalau enggak dia akan mulai membawa perasaan kita, lalu respon kita jadi negatif. Apa yang harus kita lakukan? Pukul kepala buaya tersebut. Cara memukulnya bagaimana? Nah, cara memukulnya saya akan tunjukkan kepada saudara. Loh, mana pemain musiknya nih kok? Tolong Bapak yang main keyboard ya. Pak Gembala, next time kalau saya diundang lagi nih ya, tolong sediakan pemain keyboard aja 1 gitu, temani saya. Ya, kebiasaan saya begitu ya. Oke. Jadi saudaraku, kita mesti pukul kepala buaya itu. Ketika dia muncul, kenapa saudaraku? Begini cara kerjanya. Amsal 23 ayat 7a berkata begini, for as a man, enggak usah dulu Pak, nanti saya kasih itu. For as, Amsal 23 ayat 7a, for as a man thinketh in his heart, so is he. Jadi Alkitab bilang pikiran itu ada 2 jenis. Pikiran di kepala dan pikiran di hati. Karena Alkitab bilang gini, sebab seperti yang orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya lebih tepat gini, for as a man thinketh-nya di sini. In his heart, berarti ada di sini. Jadi ada pikiran di kepala, ada pikiran di hati. Pikiran di kepala, bahasa ilmiahnya katakan conscious mind, alam sadar. Pikiran di hati, bahasa ilmiah katakan subconscious mind, alam bawah sadar. Nah, segala sesuatu yang kita amati lewat indera kita dengar, kita rasa, kita kecap, itu masuk di yang disebut conscious mind, alam sadar, pikiran kepala. Tapi kalau kita ulang-ulang terus, kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita kecap, terdownloadlah dia dari pikiran kepala, turun ke pikiran hati, masuk ke subconscious mind. Saudara, kalau sudah masuk di subconscious mind ini, sulit untuk dilupakan. Makanya perlu kita mengerti bagaimana kalau ini muncul dari dalam, waduh saudara, ini bahaya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja. Beberapa kita pasti pernah melihat peristiwa itu di televisi. Sampai akhirnya dari kepala turun ke hati sini. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu tolong cuma menyebutkan inisial namanya saja. Tanpa harus menyebutkan namanya. Saya sedang melakukan proses uploading. Mengupload semua isi apa yang ada di subconscious mind saudara. Alam bawah sadar saudara. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dulu sekali ada seorang wanita politikus.
sebelum COVID. Dia ngaku dia dipukuli orang. Ternyata dia oplas. Siapa dia? RS, betul. Saudara bisa tahu itu kenapa? Berulang-ulang di televisi ditayangkan. Saudaraku dikasih Tuhan. Itulah daya kerja. Makanya Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Tuhan memperingatkan pada orang Israel untuk mendidik anak-anak supaya diajak membaca, merenungkan firman. Suruh memperkatakan, membicarakan. Waktu kapan? Ketika kamu berjalan, ketika kamu makan, ketika kamu berbaring. Kenapa? Repetition is powerful. Pengulangan itu luar biasa. Makanya Tuhan bilang sama Musa, kamu jangan khawatir, sama Joshua, jangan khawatir kamu memimpin bangsa besar, jangan khawatir. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, Yosua 1 ayat 8, janganlah hendaknya kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu kapan? Siang malam. Kenapa renungkanlah? Itulah proses downloading dari pikiran di kepala masuk di pikiran dalam hati. Supaya perjalananmu berhasil, beruntung. Ya, saudaraku, dan kamu bertindak hati-hati. Jadi jelas kita perlu sekali merenovasi pikiran kita. Supaya pikiran kita yang rusak yang lama itu diganti dengan yang baru. Diganti dengan apa? Dengan pengulangan firman Tuhan. Dengan jalan merenungkan firman Tuhan siang malam. Mari saya beritahu saudara. Selama kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Jangan pernah proses renovasi pikiran terjadi dalam kehidupan saudara. Tidak bisa saudara. Makanya kepala buaya yang sewaktu-waktu muncul itu harus dipukul. Dipukulnya apa? Firman Tuhan. Nah, kunci G. Kan ada lagu ini di kitab Wahyu kan. Oleh darah anak domba. Terus oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, ada dua hal iblis bisa dikalahkan. Pertama, oleh apa? Darah anak domba. Siapa itu? Darah Yesus. Yang kedua apa? Perkataan kesaksian, Alkitab bilang. Itu bicara apa? Bicara juga tentang perkataan firman Tuhan. Proclaiming the word of God. Spoken word. Firmannya diucapkan itu berkuasa sekali. Nah saudaraku, ini yang perlu kita lakukan. Ini jangan dipikir cuma urusan orang pria. Wanita pun juga bisa pikiran yang macam-macam. Contoh, di rumah punya suami kasar. Saya pernah dengan istri saya, ada ibu-ibu konseling saudaraku. Pak Pendeta, saya ini istri atau pelacur? Kenapa bu? Suami saya kasar pak. Kalau ngomong tuh menyakiti hati. Tapi habis itu dia gampang lupa. Sementara perempuan masih terluka. Dia gak minta maaf apa, gampang lupa. Malamnya, mama, sakit mah. Bukan sakit mah, ngajak. Jadi saya disuruh melayani dia pak. Tapi luka hati saya belum sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, itu terjadi terus-menerus seperti itu. Lalu pergi ke gereja lah mereka. Sampai di gereja, pemimpin pujiannya ternyata seorang pria, tinggi, gagah. Tapi kalau memimpin pujian, suaranya halus saudaraku. Mainkan kunci G aja lagi. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan jemaat. Pas dia ganteng juga. Lalu ibu ini saudaraku lihat pemimpin pujiannya. Tuhan, lembut sekali perkataannya, menyejukkan batinku. Sementara dia lihat ke kiri suaminya berdiri. Memuntah saudaraku. Karena suami kasar sama dia. Lalu beberapa ibu-ibu mulai berpikir. Seandainya dia jadi suami saya. Saudara, bermula dari proses kita berpikir. Saya beberapa kali mengkonselingi banyak orang saudaraku. Dan saya menemukan perselingkuhan terjadi
semua diawali dari mana kita menggunakan pikiran kita. Kalau saudara suka baca buku-buku psikologi, ada ilmu yang disebut cognitive behavioral therapy. Terapi perilaku berpikir. Nah ini banyak dipakai oleh psikolog maupun psikiater untuk menolong orang yang stres, untuk menolong orang yang depresi, menggunakan salah satu metode penyembuhan pola pikir ini. Namanya CBT, terkenalnya istilah itu, cognitive behavioral therapy. Nah di dalam CBT ini saudaraku, itu diajarkan begini. Proses terjadinya sesuatu itu dimulai dari bagaimana orang itu berpikir. Dia menangkap sesuatu lewat 5 inderanya. Dia melihat dengan mata, lalu kemudian dia menerima dengan telinganya, mendengar sesuatu dan melihat berulang-ulang, masuklah kepada pikirannya. Perhatikannya, itu prosesnya saya tunjukkan dulu ya, nanti saya kasih contoh-contoh. Pikiran mulai, dia terpikirkan sesuatu dari yang dia lihat, dia rasa, yang dia kecap, yang dia raba, masuk di pikiran. Lalu sesudah itu, saudaraku, menurut ilmu ini, terapi ini, dia berproses kemudian dari pikiran dipindahkan kepada perasaan. Dan di perasaan itu kemudian dicerna, lalu diproses dan dipindahkan kepada respon dan tindakan. Waktu saya kuliah dulu saya ambil jurusan akuntansi. Jadi di akuntansi itu ada namanya cost accounting, akuntansi biaya. Itu mau menghitung saudaraku biaya yang keluarkan mulai dari yang disebut dengan raw material, bahan baku. Dari bahan baku kemudian menjadi apa yang disebut dengan work in process, barang setengah jadi. Dari barang setengah jadi diproses lagi maka menjadi barang jadi, finishing good. Kalau tadi bahan bakunya ini harganya misalnya 10.000 misalnya bahan baku. Maka jadi bahan setengah jadi ini bisa dijual misalnya kalau bisa dijual jadi 100.000. Tapi kalau sudah jadi barang jadi bisa jadi harganya 1 juta. Dari 10.000 tadi. Oke, ini prosesnya yang saya tunjukkan. Saya kasih contoh tentang CBT tadi. Misalnya suami kena PHK. Nah, itu kasus ya. Maka kalau orang tidak melakukan cognitive behavioral therapy, maka ketika dapat berita surat suami kena PHK, masuk di pikiran. Maka saudaraku berproses di pikiran. Ya, waduh, pikirannya dipenuhi dengan apa? Berita tentang suami di PHK. Akibatnya yang terjadi saudaraku, berproses ke perasaan. Perasaannya jadi apa? Khawatir, takut, resah, gundah, gulana. Dan kemudian saudaraku akan berespon di proses kemudian bentuknya jadi respon atau tindakan. Maka salah satu hal yang terjadi adalah istri tidak bisa hormati suami. Contohnya begini, kenapa sih sementara teman-temanmu gak ada yang kena PHK, kok cuma kamu yang kena PHK? Kenapa sih semuanya boleh bisa bekerja baik, kamu kok ngalami nasib sial seperti ini? Gimana sih? Pasti ada yang gak beres dengan kamu di kantor. Pasti ada gini-gini. Saudaraku mulai proses kehilangan respect kepada pasangannya. Oke, itu kalau gak ngalami CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Sekarang saya tunjukkan bedanya kalau orang tuh ngerti bagaimana dia renovasi pikiran. Saya kasih contoh CBT itu dalam ilmu psikologi karena cocok. Selaras dengan firman. Dia tidak menentang firman Tuhan. Kalau hipnoterapi, hipnotis saya gak setuju. Tapi kalau yang ilmu ini saya setuju. Saya punya 3 orang anak, 1 laki, 2 perempuan. Yang 2 perempuan ini sudah lulus psikologi semuanya. Bahkan yang nomor 2 sekarang sudah lulus master psikologi di Amerika. Dia jadi konselor. Ya, jadi dia biasa menolong ini. Dan saya banyak belajar dari anak-anak saya sendiri soal ilmu yang satu ini. Nah saudaraku, kalau orang sudah belajar tentang bagaimana merenovasi pikiran, maka ketika ada kabar bahwa suami kena PHK, maka yang terjadi saudaraku dikasih Tuhan, di pikirannya saudaraku, yang seharusnya dikuasai dengan segala bentuk yang sulit, yang tidak enak, yang negatif saudaraku, dia mulai kendalikan pikirannya. Dan dia mulai saudaraku, di dalam pikirannya dia berkata, kunci G. Dia ingat firman Tuhan. Filipi 4 ayat ke-19. Allahku kan mencukupi
keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, lalu masuk yang kedua, transfer ke perasaan. Perasaannya kalau tadi yang nggak pakai renovasi pikiran, perasaannya jadi apa? Kalau yang tadi kan resah, khawatir, takut. Sekarang beda. Kunci D, Pak, D. Tenanglah jiwaku, walau kena PHK, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Kalau sudah begitu, maka berproses ke responnya, tindakannya. Dia akan ngomong sama suaminya, sayang, aku tahu ini pengalamannya tidak mengenakan, tapi aku sebagai istrimu, aku tetap mendukung kamu. Sayang, ini memang gak enak sayang. Sayang, aku tetap dukung kamu. Kita berdoa sama-sama. Dan saya akan dukung kamu cari pekerjaan yang baru. Mari kita minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Beda situasinya. Saudara, aku dikasih Tuhan. Tapi semua dimulai di mana? Di pola berpikir kita. So, ayo tundukkan pikiran kita. Ikuti kehendak firman Tuhan. Saya tutup dengan ini. Pernah saudara lihat Yesus jatuh dalam dosa? Tidak pernah. Pernah saudara lihat Yesus gagal? Tidak pernah. Bahkan kita tahu bahwa Filipi 1, berapa? Filipi 2 ayat 9 dan 10. Karena keberhasilannya sampai Bapa Surgawi mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya Yesus sukses melaksanakan misinya. Oke? Apa rahasianya? Saya temukan rahasia kemenangan Tuhan Yesus itu Yohanes 5 ayat 19. Boleh dibukakan? Dia berkata, anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri kecuali melihat Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itu pula yang dilakukan oleh sang anak. Artinya apa saudaraku? Tuhan terhubung senantiasa dengan Bapa Surgawi. Wow, ini dia. Ingat peristiwa waktu Yesus dicobai, di mana ada perempuan yang kedapatan berzina itu ditangkap basah dan dibawa ke Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang apa? Guru, menurut hukum Musa, kalau seseorang kedapatan berbuat zina, harus dirajam batu sampai mati. Betul gak? Apakah Yesus langsung menjawab? Enggak kan? Dia membungkukkan badannya, dia menulis-nulis di tanah. Ingat peristiwa itu? Dia waktu nulis di tanah itu bukan melukis wajah wanita yang ketakutan itu. Saya sungguh percaya dia konsultasi dengan Bapaknya di sorga. What must I do my Father in heaven? Lalu Bapak berkata, sampaikan hal ini kepada mereka. Bla 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 bla. Lalu dia berdiri. Para siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu perempuan ini. Dan Alkitab mengatakan dari yang paling tua mundur meninggalkan. Sampai akhirnya yang muda dan tidak ada orang lagi. Kenapa yang paling tua mundur dulu disebutkan? Karena yang paling banyak dosanya. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Yesus berhasil. Kenapa saudaraku? Ini dia Yohanes pasal 4 ayat G Pak. Ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya.
Yesus tidak punya agenda pribadi. Yesus tidak punya agenda tersembunyi. Agendanya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. So, bagaimana kita bisa merenovasi pikiran dan menang terhadap pertempuran-pertempuran yang menguasai pikiran kita? Pertama, sekarang saya masuk terakhir di how to-nya. Yang pertama, kalau ada pikiran najis, pikiran jahat, pikiran dengki, pikiran yang bukan-bukan, katakan bersama ini, darah Yesus. Darah Yesus itu ampuh, saudaraku, menghentikan segala panah api si jahat. Tapi dengar saudaraku, senjata peperangan rohani Efesus pasal 6 itu kan ketopong ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, terus baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, perisai iman, terus apa lagi? Kaki yang berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Semua senjata bertahan. Tidak ada satu pun yang untuk menyerang. Dan kemudian Alkitab berkata ada satu senjata untuk berperang. Namanya pedang roh. Apa pedang roh? Firman Tuhan. Mari saudara perhatikan, senjata-senjata itu ditaruh di depan. Di belakang tidak ada pelindungnya saudara. Artinya apa? Kalau saudara menghadapi kuasa kerajaan kegelapan, jangan pernah mundur. Saudara harus maju untuk melawannya. Dan mengalahkannya oleh kuasa darah anak domba. Dan yang kedua, perkataan firman, pedang firman. Perkatakan firman, ucapkan firman, tembak dengan firman, tembak dengan firman. Dia akan lari meninggalkan saudara. Itu sama dengan saudara pukul kepala buaya, gitu. Saya tutup dengan kesaksian bagaimana Yesus 3 kali dicobai iblis. Dalam Matius pasal 4. Iblis bawa dia dan iblis berkata gini, suruh merubah supaya batu berubah menjadi roti. Apa jawab Yesus? Sebelum manusia hidup. Loh, masa kelewatan? Dia bilang apa? Ada tertulis. It is written. Dia kutip firman saudaraku. Manusia hidup bukan dari roti, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dibawalah ke bumbungan bait suci. Dan disuruh menjatuhkan dirinya. Dia berkata, malaikat nanti menopang kamu. Sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa jawab Yesus? Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir dibawa ke mana? Bukit yang tinggi, gunung yang tinggi dan ditunjukkan kemuliaan kekayaan dunia. Iblis berkata, semuanya aku serahkan kepada kamu kalau kamu sujud menyembah aku. Apa jawab Yesus? Ada tertulis. It is written. Hanya kepada Tuhan saja kamu berbakti menyembah. Enyah, hai iblis. Saya mau katakan kepada saudara. Anda harus kuat di firman Tuhan. Gak bisa enggak. Baca kitab suci tiap hari. Renungkan itu. Gunakan itu menjadi senjata. Di mana kita bisa merenovasi pikiran. Rusak jadi baru. Yang kedua, dalam orang renovasi bangunan apa yang terjadi? Keadaan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang berikutnya apa lagi? Jadi seperti baru. Ketika saudara rajin merenovasi pikiran. Mengisi dengan firman, merenungkan siang malam. Maka saya mau katakan kepada saudara. Saudara akan menikmati bagaimana kerajaan surga nyata dalam hidup saudara. Karena kebenaran itu firman pasti memerdekakan saudara. So whatever control your mind will control your life. Kalau firman Tuhan yang kendalikan hidup saudara, maka kendalikan pikiran saudara, maka firman akan mengendalikan seluruh hidup saudara. Sukseslah engkau, bahagialah engkau, sejahteralah engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.